Udah, aku juga udah ini sih, udah mulai nggak nih? Gas gas. Oke, share screen dulu. Masuk masuk ke masuk ke. Masuk masuk. Oke. Record-nya gimana Panji? Aman nggak? Aman Tuh. aja, selama gak dipindah-pindah. Nih layar gimana? Share screen aman? Sesinya Oke. Ya, satu, dua, tiga. Ya, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3. Saya Lintang Aristianda dan ada rekan saya Ade Yudo serta Panji Aryasoma. Pada kali ini kita akan mempresentasikan project Flash dengan integrasi API public ya. Di sini untuk API yang kita pakai adalah Open Weather App. Ini berguna untuk mengetahui cuaca. Kita menggunakan API gratis. Di sini API-nya. Nah, untuk struktur foldernya kurang lebih seperti ini. Ini ada folder virtual environment serta ada template untuk file HTML serta app.python untuk logika open weather. Saya refresh dulu untuk membuktikan bahwa API-nya ini sudah tersambung. Nah, ini berubah. Misalnya di sini saya ingin ubah Jakarta. Nah, ini berubah jadi pantauan suhu di Jakarta, meliputi suhu utama terasa seperti berapa derajat, kelembapan udara, kecepatan angin, dan kondisi seperti awan tersebar, mendung atau sedikit cerah seperti itu. Dan untuk menjalankannya itu yang pasti kita harus install dulu flashnya. Pertama kita masuk dulu ke virtual environment, install flash di folder yang sudah kita buat. Lalu untuk menjalankannya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal klik app.python di folder di terminal folder tersebut. Kita klik. Nah, maka ini akan jalan di localhost ya, http://127.0.1.500. Kita klik. Nah, kurang lebih sama seperti tadi. Ya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Panji Ade Yudo dulu untuk bagian front end-nya. Oke, di sisi front end yaitu proses integrasi data. Di sini memanfaatkan engine template Jinja 2, yaitu engine template Jinja 2 ini adalah sistem pemrosesan kode Python di dalam HTML yang sudah otomatis tersedia secara bawaan saat melakukan instalasi framework Flash. Keunggulannya adalah memungkinkan perancangan halaman web yang sepenuhnya dinamis berdasarkan data kiriman dari layer back-end. Implementasi utama untuk memenuhi kriteria visual data dinamis terletak pada barisan kode di dalam tag div dengan kelas grid cards. Di sini diterapkan perintah kontrol perulangan atau looping menggunakan sintaks kurung buka, %for item in list cuaca, dan tutup dengan N4. Mekanisme kerja engine template Jinja 2 ini adalah dengan membaca variabel list cuaca yang dikirim dari file app.py. Setiap kali loop berjalan, Jinja 2 ini akan mengambil satu objek di directory lalu mengekstraknya dalam data secara otomatis menggunakan ekspresi kurawal ganda, yaitu item label untuk nama parameter dan item value untuk nilai parameternya. Setiap iterasi ini langsung membungkus data ke dalam komponen visual HTML berupa kotak dengan class sama dengan card. Terus teknik looping ini membuat kode HTML menjadi sangat efisien karena tidak perlu menulis tag kartu secara manual atau berulang-ulang. Pada tampilan browser,
Halaman utama aplikasi telah memenuhi seluruh kriteria visual yang fungsional. Halaman memiliki navigasi atau navbar dengan warna gelap kontras untuk memberikan komponen yang bersih, diikuti dengan judul halaman yang jelas di bagian tengah. Di bawah judul terdapat susunan 5 buah komponen card, hasil dari proses looping data dinamis tersebut. Setiap card menampilkan informasi cuaca Tangerang Selatan secara akurat dan real time, mulai dari angka suhu, presentasi kelembapan, hingga deskripsi teks kondisi awan. Jika data dari API publik berubah, nilai di dalam card ini juga akan otomatis terupdate saat halaman di-refresh. Kesimpulannya, eh, ya, seluruh kriteria tugas kelompok mulai dari manajemen source code, plus pemanggilan API via request, implementasi looping data dinamis, hingga penyajian struktur informasi dalam bentuk komponen card telah berhasil diimplementasikan secara penuh dan berjalan dengan sukses 100%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panji untuk penjelasan back end-nya ya. Silakan Panji. Oke, thank you. Ya, selanjutnya kita mulai jelasin bagian backend dari aplikasi yang udah kelompok 3 bangun nih. Jadi, logika utamanya itu untuk backend. Aplikasi ini kan kita buat di dalam file app.python, terus menggunakan framework Flask. Nah, langkah pertama yang kita lakuin adalah pertama harus import dulu nih modul Flask-nya sama template-templatenya dari library Flask serta library request-nya yang fungsinya krusial banget sebagai HTTP client untuk berkomunikasi dengan server luar. Nah, setelah itu aplikasi kelasnya ini kita instalasi menggunakan sintaks add sama kelas turun ini. Nah, kemudian untuk routing dan konfigurasi config API masuk ke alur jalannya program, proses routing ini tuh diatur pakai developer April yang langsung ngarah ke fungsi home. Nah, di dalam fungsi home, inilah konfigurasi utama dibuat. Kita uh, menyiapkan variabel API key-nya untuk import token. Uh, autentikasi dari open weather map, open weather, dan variabel kota yang kita kunci ke Tangerang Selatan. Kedua, variabel ini kan kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah app string supaya endpoint URL-nya bisa tersusun secara dinamis. Terus biar datanya sesuai kebutuhan poin tersebut kita konfigurasi lagi dengan dua parameter query tambahan yaitu unit sama metric supaya data seluruhnya otomatis dikonversi ke satuan Celsius dan language-nya kita buat jadi itu agar deskripsi cuaca yang dikembalikan nanti langsung berbahasa Indonesia. Kemudian ada eksekusi dan antisipasi error. Nah, untuk menjaga stabilitas server dari resiko error network atau masalah jaringan, proses pemanggilan API ini wajib kita bungkus di dalam block try exit. Di dalam blok ini, library request bakal mengeksekusi nih perintah dari request.get-nya dari URL untuk nembak API public dari OpenWeather tadi. Respon yang kita terima dari server tersebut kan awalnya masih berupa string mentah nih. Jadi langsung kita ubah menjadi bentuk objek dictionary Python dengan metode JSON biar kita diolahnya di kode kita. Terus ekstraksi data dan lempar ke front end. Nah, ini nyambung sama yang ada Yuda tadi. Sesuai dengan kita lihat tugas yang diminta juga, data ditampilkan lewat proses looping kan. Nah, data JSON tadi gak langsung kita lemparkan gitu aja ke HTML-nya. Kita
lakuin ini dulu, ekstraksi secara spesifik dari hierarki JSON-nya, lalu kita susun rapi ke dalam struktur data list Python yang kita namain detail cuaca. Nah, list ini menampung 5 buah objek nih, 5 objek dictionary, di mana masing-masing dictionary punya key label dan value untuk menyimpan data spesifik, yaitu suhu utama, terasa seperti kelembapan udara, terus kecepatan angin dan kondisi. Terakhir, di baris paling blok try, fungsi render template, sorry. Terus, ya, nama dipanggil untuk melempar seluruh struktur data list yang udah rapi ini ke layar front end, biar bisa diproses dan ditampilkan secara visual. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Mungkin apakah Lintang dan Adi Widodo ada menambahkan ke lainnya? Nah, dipersilahkan. Ya mungkin kalau dari saya itu saja ya. Kurang lebih untuk tugas ini cukup simpel sebenarnya. Kita hanya butuh API public, lalu membuat template front end-nya dan kita sambungin endpoint API tadi ke Flash agar bisa tampil di front end yang sudah kita buat. Ya kurang lebih mungkin itu saja ya dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Aman ke video Ji? Gua stop dulu.